Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ivan Muhammad Sigfrid. Izinkan saya untuk menjelaskan atau berbagi pengalaman saya ya dalam melaksanakan tes TKD BUMN di tahun 2022. Harapannya bisa membantu teman-teman dalam mempersiapkan tes RBB di tahun 2023, seperti itu. Nah, untuk scoop dari presentasi saya ini, itu saya akan menjelaskan mengenai contoh, atau sedikit contoh ya, tes TKD di tahun 2022. Harapannya teman-teman bisa belajar lebih lanjut dari bentuk soal yang eh, umum ya, keluar di eh, tes RBB ya, seperti itu. Nah, untuk beberapa contoh soal-soal tes TKD BUMN tahun kemarin, itu adalah seperti berikut. Nah, ini ada soal jenis pertama, yaitu berhubungan dengan asosiasi ya. Asosiasi dari padanan-padanan kata yang ada di dalam soal-soal seperti itu. Kita bisa lihat di sini ada asosiasi antara tunanetra dengan penglihatan, sebagaimana tunawisma itu berhubungan dengan rumah biasanya ya. Jadi ini adalah bentuk pertama yang biasa kita hadapi ya di tes RBB sebelum-sebelumnya. Jadi teman-teman bisa lebih mencari gitu ya untuk contoh-contoh soal yang serupa dengan soal jenis yang ada di sini. Kemudian di jenis yang kedua juga ada padanan kata yang antonimnya, sehingga teman-teman juga diperlukan untuk memperluas ya vocabulary berhubungan dengan bahasa Indonesia seperti itu. Ini biasanya didasari oleh keberuntungan juga ya teman-teman. Jadi terkadang memang bahasa Indonesia ini eh, vocabulary yang kita miliki itu tidak terlalu banyak. Eh, Obatnya adalah satu, mungkin lebih ke eh, banyak membaca ya. Dan jika misalkan kita tidak tahu mengenai kosakata tersebut, kita bisa langsung cari saja ke KBBI seperti itu. Nah, ini contohnya prominent itu lawan katanya adalah titik-titik-titik. Kita perlu tahu dulu prominent itu apa gitu ya. Kita lihat dari KBBI biasanya prominent itu berhubungan dengan terkemuka ya, berhubungan juga dengan orang seperti itu. Sehingga lawan kata dari terkemuka itu berhubungan dengan biasa ya, sehingga jawabannya adalah E. Kemudian soal jenis tiga ini berhubungan dengan ekspresi matematis juga. Nah, untuk soal jenis ini teman-teman memang harus sering berlatih ya, dan juga berlatih untuk menalar soal-soal jenis seperti di layar tersebut gitu ya. Biasanya kalau untuk soal-soal yang seperti ini itu adalah keterampilan teman-teman dalam menyelesaikan permasalahan dengan menggunakan koteretan ya. Sehingga memang teman-teman jika sedang menjalankan tes ini itu sudah harus siap sedia pulpen dan juga harus siap sedia kertas seperti itu ya. Karena akan sulit juga sebetulnya jika kita hanya menalar saja tetapi tidak memotretnya ya. Akan sulit untuk menyelesaikan soal-soal yang ada di sini. Salah satu contohnya adalah Sarah mempunyai 7 apel, 5 mangga, dan 3 jeruk. Banyaknya tambahan jeruk yang harus dibeli Sarah, sehingga perbandingan banyaknya keseluruhan buah dan banyaknya jeruk yang dimiliki menjadi 3:1 adalah titik-titik-titik gitu ya. Nah, ini ada penyelesaiannya bahwa dari 7 apel, 5 mangga, dan eh, 3 jeruk, maka seluruh buah yang ada adalah eh, penjumlahannya ya antara 7, 5, dan 3 sehingga penjumlahannya adalah 15 buah. Jika Sarah membeli X buah jeruk, maka perbandingan jeruk dengan seluruh buah adalah 3:1. Sehingga dari sini ekspresi matematisnya itu ada di layar berikut. Dan 15 tambah X itu dibandingkan dengan 3 tambah X, itu sama dengan 3:1 ya. Kemudian kita lakukan perkalian antar luasnya. 15 tambah X dikalikan dengan 1 sama dengan 3 tambah X dikalikan dengan 3. Lakukan perkalian,
antar ruasnya, sehingga 5 tambah X sama dengan 3X ditambah dengan 9. Kita satukan bagian-bagian yang memiliki koefisien, dan jika tidak memiliki koefisien, kita satukan juga seperti itu ya. Jadi 15 dikurangi 9 karena ada pengubahan luas di situ. 15 kurangi 9 sama dengan 3X dikurang X. Sehingga dengan penjumlahan biasa kita bisa mendapatkan 2X sama dengan 6 atau X sama dengan 3 ya. Sehingga banyaknya tambahan jeruk yang harus dibeli adalah 3 buah seperti itu. Ini merupakan jenis-jenis soal yang biasa muncul ya di rekrutmen bersama BUMN. Sehingga memang jika kita dihadapkan oleh soal jenis ini, kita sudah harus siap ya dalam dalam menyelesaikannya ya, karena ini memang sudah menjadi soal yang pasti ada seperti itu. Kemudian yang soal jenis 4 juga bentuknya seperti yang ada di layar ini, kita perlu untuk mencari pola ya antara kotak yang pertama dengan kotak yang kedua, kotak yang kedua dengan kotak yang ketiga, tiga ke empat, empat ke lima ya. Biasanya kalau saya eh, untuk menyelesaikan ini cukup melihat eh, selang satunya ya. Jadi misalkan ini untuk yang kolom ini langsung loncat satu ke sini, kita loncatkan satu ke sini gitu ya. Nah, yang keduanya kita ambil yang ini, kemudian kita loncatkan ke yang sini, kemudian kita loncatkan yang sini ya. Kita lihat kotak hitamnya itu ada di kiri atas, kemudian berubah 90 derajat berlawanan arah jarum jam, kemudian berubah 90 derajat ke arah berlawanan arah jarum jam ya, sehingga yang jawaban yang tepat adalah C seperti itu. Nah, ini adalah soal jenis 4 yang biasa muncul ya eh, di RBB seperti itu. Jawabannya adalah C. Nah, kemudian jangan lupa subscribe karena akan ada pembahasan soal setiap harinya, sehingga harapan saya adalah teman-teman bisa mempersiapkan lebih baik gitu ya dari kawan-kawan yang lain, sehingga bisa menyelesaikan tes-tes yang berhubungan dengan tes rekrutmen bersama BUMN di tahun 2023 ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.